Chapter 1115 berjudul Fragmen Benua. Dengan cover story, Yamato yang tersenyum melihat bagaimana Hiyori dan Otoko menyiapkan bento untuk perjalanannya mengelilingi Wano Kuni. Kita dapat melihat lebih banyak reaksi tentang kata-kata Vegapunk di seluruh dunia. Di Wano Kuni, tempat bendera bajak laut topi jerami berkibar, di dekat kastil, orang-orang mendengarkan pesan Vegapunk dengan denden musi Orochi. Kita bisa melihat Momonosuke, Kinemon, Otama, dan Shinobu sedang makan kue dango. Momonosuke berkata, Joy Boy adalah seorang bajak laut sama seperti Luffy. Kinemon berkata, kamu tahu nama itu. Shin dipotong ke penjara marinir G4. Kita melihat Damaro dan krunya juga mendengar pesan Vegapunk. Mereka semua sekarang bercosplay menjadi bajak laut Kid. Damaro menjadi Kapten Kid dan para anak buahnya bertanya kepada Damaro, siapa kira-kira yang lebih kuat, Joy Boy atau Kapten Kid? Jangan membandingkan. Kapten Kid palsu berkata karena Joy Boy sudah mati. Siaran Vegapunk berlanjut sementara kita dapat melihat Luffy, Dory, dan Brogy masih melarikan diri dari Warkuri. Vegapunk berkata untuk menjelaskan mengapa Joy Boy disebut bajak laut, pertama-tama saya harus berbicara tentang abad kosongan. Saya hanya membaca sebagian kecil dari Poneglyph, tapi Poneglyph adalah rekaman pertempuran besar-besaran yang terjadi pada abad kosongan. Musuh Joy Boy adalah pemerintah dunia saat ini. Di sisi lain, Warkuri berteriak, Vegapunk! Dipotong ke laboratorium. Kita melihat Mars berjalan melalui koridor dan menggunakan haki penakluk. Setelah dia meninggalkan koridor, banyak denen musi yang jatuh pingsan ke tanah. Vegapunk berkata tepatnya musuh Joy Boy adalah tentara aliansi yang terdiri dari 20 negara yang kemudian menjadi pemerintah dunia saat ini. Dengan kata lain, Joy Boy dan kelompoknya begitu kokoh hingga diperlukan kekuatan seperti itu untuk melawannya. Saat Vegapunk mengatakan ini, kita dapat melihat panel di mana Joy Boy menggunakan wujud Nika yang terlihat seperti Luffy dalam mode Gear 5. Bertarung melawan banyak raja, sayangnya semua hanyalah siluet. Vegapunk berkata, karena saya tidak memiliki informasi tentang apa yang memicu pertempuran itu, saya akan menggambarkan sebagai benturan dua jenis ideologi, dan tidak ada pihak yang dapat mendefinisikan sebagian baik atau jahat. Pulau Zoo, kita dapat melihat bahwa beberapa Ming seperti Carrot yang mengenakan pakaian baru dan Wanda yang berpakaian seperti masketir dan para suku Ming mendengarkan siaran langsung Dr. Vegapunk. Vegapunk berkata, sepertinya yang saya sebutkan sebelumnya, negara tempat lahirnya Joy Boy adalah sesuatu yang Anda tidak akan percaya ada 900 tahun yang lalu. Senjata-senjata ada pada abad perangan itu nampaknya merupakan kerajinan tangan yang tidak dapat diciptakan kembali dengan teknologi masa kini. Dan itu bahkan termasuk aku, si jenius di dunia. Shinji berganti ke bajak laut Foxy. Mereka mendengarkan Vegapunk di perahu kecil yang rusuh. Sebagian besar kru sudah tiada, karena yang terlihat hanya Foxy yang sekarang berkumis dan berjenggot. Force dan Hamburg semuanya memiliki beberapa perban dan luka. Foxy berkata, apa yang dia bicarakan? Force, oh bos, ngomong-ngomong, aku kelaparan. Kembali ke Pulau Egghead. Edison meminta Stacy melarikan diri. Dia tidak perlu peduli lagi dengan Beryl, karena tidak ada gunanya melawan 5 Gorosei. Dipotong ke grup Nami. Nami mengatakan mereka harus bergegas karena kapal perang marinir dikirimkan. Kita juga bisa melihat Zoro, Jinbei hampir mencapai kapal yang berkumpul di sekitar Elbap. Kembali ke Stacy, dia berbicara dengan kaku dengan sangat sedih. Stacy tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sekarang setelah Stella tiada, aku kehilangan tujuan hidupku. Nusjuro melepaskan diri dari para raksasa dan menyerang Bonnie, tapi Franky berhasil menarik keluar Bonnie. Serangan Nusjuro dengan mudah memotong kepala boneka kapal Elbap. Nusjuro berkata, kamu terlalu banyak bicara Vegapunk. Semua tanda-tanda kehidupan yang menjengkelkan ini. Kemudian, Nusjuro melompat ke udara, dan dalam penyebaran ganda epik, dia memotong seluruh awan di bawah Pangrecord menjadi 2 bagian, sehingga membebaskan semua Serapim dan si Perpol. Pidato Vegapunk berlanjut. Abad kosongan berakhir dengan kekalahan Joy Boy. Namun, kejatuhannya pertempuran itu meninggalkan kerusakan yang tiada dapat diperbaiki pada dunia kita. Pergi dari pulau ke pulau, itulah dunia kita saat ini. Karena sulitnya berlayar, sebagian besar penduduk kita hanya memiliki akses terhadap budaya mereka sendiri. Kita melihat banyak reaksi acak. Beberapa orang mengatakan, tentu saja laut itu berbahaya.
Kita juga diperlihatkan desa Shimotsuki, Kiyoshiro yang mendengarkan Pegapang saat anak-anak berlatih pedang. Pegapang berkata, ini adalah akal sehat kami, tapi ini tidak berlaku untuk dunia yang ada 1000 tahun yang lalu. Kita dapat berasumsi bahwa dunia kita dulunya memiliki beberapa benua. Namun, bencana perubahan iklim yang terjadi selama abad kosongan membuat beberapa pulau tenggelam. Ketinggian air laut setinggi 200 meter. Seluruh dunia dengan pulau-pulau yang kita tinggali saat ini hanyalah pecahan dari benua-benua yang dulu ada. Dunia 1000 tahun yang lalu kini tenggelam ke dalam air dan tidak dapat ditemukan. Saat Pegapang berbicara, kita dapat melihat penyebaran ganda epik lainnya yang menunjukkan reruntuhan kota di bagian bawah laut. Kita melihat lebih banyak reaksi di seluruh dunia, seperti Tentara Revolusi, Dragon, Sabo, dan Ivankov di kerajaan Kamabaka. Kita juga diperlihatkan Nejiko dan Genjo di desa Kokoyashi. Di kerajaan Sakura, Dalton dan Kureha mendengarkan pesan Pegapang dan beberapa warga lainnya. Kureha berkata, hehehe, sepertinya masih banyak hal menarik di dunia ini. Kita juga bisa melihat Miss Golden Week, Miss Merry Christmas, dan Miss Valentine di pulau tempat New Spider Cave berada. Mereka juga mengatakan bahwa banyak orang yang meninggal karena naiknya air laut. Mengapa permukaan air laut naik pada abad itu? Banyak orang berasumsi bahwa bencana seperti itu biasanya disebabkan oleh bencana alam. Tetapi setelah penelitian saya dapat mengatakan bahwa tidak mungkin perubahan sebanyak itu dapat terjadi hanya dalam waktu 100 tahun. Saya menyimpulkan bahwa bencana itu sebenarnya buatan manusia. Morgan berucap, luar biasa. Dalam surat kabar ekonomi dunia, markas besar Morgan tidak percaya dengan kata-kata Pegapang. Vivi menutup mulut Morgan dan terus mendengarkan Pegapang. Pegapang lanjut berkata, ketika saya mendeteksi kenaikan permukaan air laut di seluruh dunia beberapa hari yang lalu, saya mencapai kesimpulan, alasannya dan identitasnya. Di panel selanjutnya, kita bisa melihat wajah Mars, Saturn, dan Merkuri. Pegapang mengatakan, aku dan mereka menunggu hari di mana mereka akan digunakan kembali. Senjata kuno yang menenggelamkan dunia 800 tahun lalu masih ada sampai saat ini. Bab terakhir dengan close up, Im Sama berada di kamar bunga, bermain dengan kupu-kupu.